Jadi para nabi itu diutus oleh Allah memang bukan untuk meninggalkan kekayaan. Walaupun Nabi Sulaiman kaya, gugusan bintang-bintang, Masya Allah, bulan purnama hanya satu, gugusan bintang-bintang ini ribuan, tapi cahayanya terkalahkan dengan yang satu. Sekarang kita menginjak hadis yang kelima. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna mathalal ulama'i fil ardi, sesungguhnya perumpamaan para ahli ilmu, para ulama itu di bumi ini, kamathalin nujumi, seperti permisalan bintang-bintang. Bagaimana itu? Yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri. Yuhtada biha, akan menerangi dengannya bintang tadi, fid dhulumati, di dalam kegelapan, al barri, baik di daratan, wal bahri, maupun di lautan. Faidan tomasatin nujum, maka apabila cahaya bintang-bintang itu redup, ausyaka, atau padam, antadillal hudata, maka pencari jalan itu akan menjadi tersesat. Disampaikan oleh baginda Nabi, sesungguhnya para ulama yang ada di bumi ini, para sahabat semuanya, itu seperti bintang-bintang. Bintang-bintang itu walaupun kecil, cahayanya kecil, tempatnya jauh dari kita, tetapi pada saat lampu ini tidak ada sama sekali, gelap gulita, maka cahaya bintang itu akan tetap bisa menerangi pandangan kita. Walaupun di tempat yang jauh, cahayanya kecil kita lihat dari bumi, tetapi pada saat di bumi tidak ada cahaya sama sekali, maka cahaya bintang itu yang akan menerangi. Menerangi apa? Kegelapan. Di mana? Di bumi, fil barri wal bahr, dan di laut. Maksudnya apa? Kegelapan yang ada di bumi itu adalah kegelapan yang nyata. Perbuatan manusia yang selalu dipenuhi dengan keingkaran kepada Allah. Kehidupan manusia yang selalu dipenuhi dengan kemaksiatan. Maka manusia-manusia yang tidak mengerti seperti itu akan mendapatkan cahaya dari para ulama. Karena ulama itulah yang akan mengajarkan kepada mereka mana yang baik, mana yang batil. Mana yang boleh dilakukan, mana yang jangan dilakukan. Ulama itulah yang akan memberikan penerangan. Fil bahri, dan juga ulama itu akan bisa memberikan penerangan kepada kita pada saat hati kita mengalami kegelapan. Saat hati kita merasa resah, hati kita merasa sumpek, risau, maka ulama yang akan memberikan penerangan sehingga hati kita akan menjadi sejuk. Baginda Nabi menyampaikan, pada saat kita memandang wajah ulama dengan pandangan penuh kasih sayang, maka saat itulah Allah akan memasukkan melalui pandangan kita rasa sejuk di dalam hati kita. Antum semua pasti pernah merasakan pada saat antum memandang wajah guru antum, pengarang kitab mulia ini, maka antum akan merasakan kesejukan. Yang awalnya mempunyai problem, awalnya mempunyai keresahan di dalam hati, tidak sampai kita menyampaikan persoalan kita kepada guru, hanya dengan memandang wajah beliau, rasanya persoalan kita ini sudah selesai, sudah mencair, hilang sudah, sejuk hati ini. Jangankan memandang beliau pada saat beliau hidup, coba kita pandang wajah-wajah beliau, orang alim, para ulama-ulama kita di foto-fotonya saja.
Subhanallah, pada saat kita dapat kesumpekan, kita sempatkan mata kita memandang wajah-wajah mulia beliau dengan pandangan kasih sayang. Maka saat itu seperti ada cahaya yang menyinari. Persoalan-persoalan itu sepertinya hilang. Inilah istimewanya para alim ulama. Maka beliau-beliau itu seperti bintang, kata Rasulullah. Tetapi pada saat bintang-bintang itu redup, maka manusia akan mengalami kesesatan. Dia akan tersesat di dalam kegelapannya. Maksudnya bagaimana? Pada saat kita menjauhi para ulama, maka pada saat itulah kita tidak akan bisa menemukan jalan kita. Bukan beliau yang membuat diri beliau redup, tetapi kita yang meredupkan cahaya beliau dengan cara apa? Kita menjauhi. Yafirruna minal ulama. Lari dari para ulama. Tidak mau mendekatkan diri kepada ulama. Karena apa? Mungkin karena sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaan. 1 minggu nggak ada longgar waktunya sedikit pun. Dari pagi sampai malam. Malam selesai, capek, istirahat, tidur. Pagi kerja terus. Sehingga tidak ada waktu untuk hadir di majelisnya ulama. Tidak ada waktu untuk memandang wajah ulama. Itulah kita meredupkan cahaya beliau. Pada saat cahaya beliau redup, maka kita yang akan tersesat. Nah, bersyukurlah kepada Allah, antum diberikan kesempatan untuk tetap bisa menyempatkan diri mendekati para ulama. Dengan begitu berarti antum selalu menjaga cahaya beliau itu tetap bersinar. Bukan beliau yang untung, kita yang untung. Karena apa? Berarti kita tidak usah seperti orang buta kalau berjalan. Karena sudah diterangi oleh cahaya beliau. Oleh karena itu, jangan sampai yafirruna minal ulama. Jangan sampai kita lari dari para alim ulama. Kita lanjutkan hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ad-dunya mal'unah, insyaallah, dunia ini terlaknat, dunia ini dilaknat, wa mal'una ma fiha, dan termasuk terlaknat juga segala sesuatu yang ada di dalamnya. Illa, kecuali dzikrallahi ta'ala, kecuali zikir kepada Allah ta'ala, wa mawalah ay bimakna ta'atillah, taat kepada Allah. Dunia ini dilaknat, kata Rasulullah, dan segala isi di dalam dunia ini juga dilaknat, kecuali zikir kepada Allah dan juga ketaatan kepada Allah. Kemudian wa aliman wa muta'alliman, subhanallah, yang tidak dilaknat juga oleh Allah adalah aliman, orang yang alim, dan muta'alliman, orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang dilaknat oleh Allah selama kita masih mau mempelajari ilmu-ilmunya Allah, petunjuk-petunjuk dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk ini. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan, adalah hadis hasan.